Nah, sekarang kita akan membahas ya peristiwa apa saja yang pernah terjadi pada masa Republik Romawi. Nah, tadi kan kita udah membahas tuh bagaimana sih sebenarnya sistem pemerintahan di Republik Romawi itu sendiri. Nah, tadi juga ada salah satu peristiwa yang disebutkan yaitu peristiwa Selisio Plebis yang terjadi di tahun 493 sebelum Masehi. Nah, ini kita tulis lagi ya. Di sini ada peristiwa yang namanya Sekesio Plebis. Nah, sejak peristiwa ini kemudian yang namanya Romawi semakin berkembang menjadi sebuah negara yang amat mendominasi di semenanjung Italia. Nah, sejak tahun 390 nih di 390 ya, bahkan sampai dengan 146 Romawi itu gencar melakukan yang namanya ekspansi wilayah. Meskipun ya wilayah Romawi juga pernah ya diserang atau akan dikuasai oleh eh, apa ya negara-negara lain gitu. Makanya nih di masa-masa ini saya kasih nama sebagai masa infansi ya, artinya Romawi diserang dan juga masa ekspansi, artinya Romawi yang menyerang wilayah lain gitu. Nah, nih di sini Romawi melakukan invasi dan juga ekspansi. Nah, sebagai contoh kita akan lihat ya. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya Roma ya atau Romawi itu hanya sebuah kota ya, sebuah kota kecil di sini. Tapi sejak tahun 390 ya Roma itu berusaha untuk menaklukkan kota-kota lain ya atau negara-negara lain di sekitar kota Roma. Ya, misalnya Roma menaklukkan Samnits ya, kemudian Roma melakukan Pisen, menaklukkan Senon ya, menaklukkan Etorians dan lain sebagainya. Akhirnya pada tahun 200 ya 260-an ya. Di tahun 260-an Roma peta wilayahnya nih yang merah ya kan dia hampir menguasai seluruh Italia modern sekarang. Gitu nih, luas wilayahnya luas banget kan. Nah, kenapa kok Roma seperti itu? Karena ya orang-orang Roma nih kenapa sih mereka menginvasi? Karena mereka percaya ya mereka percaya bahwa yang namanya perang kata mereka ya perang itu akan membawa kedamaian. Ya, maksudnya apa nih perang membawa kedamaian? Nah, kita harus perhatikan bahwa yang namanya Roma, dia kan sebagai negara dia tidak berdiri sendiri. Di sebelahnya itu banyak negara-negara lain. Nah, pada tahun 390 negara-negara ini tuh banyak yang menginvasi ke Roma. Makanya orang-orang Roma punya moto bahwa perang itu adalah untuk mencapai kedamaian. Ya, cara Roma mencapai kedamaian, ya caranya Roma mencapai kedamaian adalah dia dengan mengalahkan nih wilayah-wilayah ini. Ya, kalau musuh-musuhnya dia kalahkan, maka dia akan mencapai yang namanya kedamaian, ya kan? Dan akhirnya wilayah ini berubah menjadi wilayah dominasi atau wilayah kekuasaan dari yang namanya Republik Romawi. Nah, kemudian ya di tahun 260-an, Roma menemukan musuh yang seimbang. Ya, musuh itu datangnya dari benua Afrika, yaitu sebuah negara kota atau sebuah kerajaan yang bernama Kartage atau biasa kita kenal dengan nama Kartago gitu. Nah, jadi setelah itu di tahun 264 nih, 264 di sini ada peristiwa yang dikenal dengan nama Perang Punik ya. Perang Punik ini sebenarnya mempertemukan antara dua kekuatan besar pada saat itu yang bisa kita bilang seimbang yaitu antara Romawi melawan sebuah negara kota atau sebuah negara yang bernama Kartago. Kartago menjadi lawan yang seimbang bagi Romawi, bahkan mereka menghabiskan waktu kurang lebih 100 tahun ya untuk berperang. Ya, kurang lebih mereka memulai perang dari tahun 264 ya sampai berakhir di tahun 146 tentunya sebelum Masehi. Bayangkan hampir 100 tahun perang terjadi antara Kartago melawan Roma karena kedua kekuatan ini sangat seimbang. Nah, bahkan ya berkali-kali Kartago ini menghabisi tentaranya Roma, tapi Roma nggak kalah-kalah nih, ya kan? Tapi ya udah terjepit sebenarnya. Bahkan ya ada suatu kisah nih dalam peperangan Punik di mana Kartago itu dipimpin sama jenderal perang mereka yang bernama Hannibal Barca namanya.
ya, jadi namanya Hannibal Barca. Nah, Hannibal Barca ini bisa kita bilang salah satu jenderal perang terbaik di dunia ya sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena ini orangnya agak apa ya, agak nggak masuk akal nih ya, agak ya entah terlalu hebat atau entah gimana nih ya. Ceritanya waktu itu Kartago, bayangin ya, Kartago itu letaknya sekarang adanya di daerah Tunisia nih di Afrika. Bayangin, Hannibal Barca itu bawa gajah dari Kartago, nih dia bawa jalan ya nyebrang ke sini sampai ke Selat Iberia nih, kemudian masuk ke daerah Spanyol modern sekarang sampai ke sini nih. Nah, ke sini dia lewat pegunungan Alpen, tahu di Swiss ya, pegunungan Alpen di Swiss. Kemudian dia nyebrang ke sini sampai dengan masuk ke Roma ya kan, dia nyerang Roma dari utara, dari daratan. Itu sambil bawa gajah. Bayangin, gajah itu kan habitatnya di Afrika, nggak bakal mungkin ada di pegunungan Alpen, tapi dia seberangin lewat pegunungan Alpen. Ini kan agak gila ya orang ini ya. Tapi Hannibal Barca juga ini orang yang berhasil mengepung si Roma ya kan. Ya Roma hampir terpojok pada saat itu, walaupun nanti Roma berhasil bangkit dan akhirnya Roma memenangkan perang melawan Kartago dan akhirnya Kartago kalah ya kan, dan Roma semakin mendominasi di Laut Mediterania seperti itu. Nah, dominasi Roma semakin berlanjut ya kan, sampai pada akhirnya ya ada suatu periode yang unik nih di Roma, di mana Roma memasuki masa atau ada periode yang disebut sebagai periode triumvirat ya, triumvirat yang pertama. Nah, apa nih triumvirat yang pertama? Nah, jadi triumvirat yang pertama itu adalah semacam aliansi antara para pejabat-pejabat di Roma, di mana waktu itu ada 3 orang nih yang beraliansi dalam triumvirat yang pertama. Siapa saja mereka? Mereka adalah yang pertama, ya ada yang namanya Gnaeus, Pompei, Pompei siapa nih? Pompei Magnus. Dan kedua ada yang namanya Marcus Licinius ya, Licinius Crassus. Nah, kemudian yang ketiga ada yang pasti kalian kenal, namanya adalah Gaius Julius Caesar. Nah, ini dia. Ya, jadi inilah 3 orang yang berkoalisi. Mereka ini pejabat, mereka berkoalisi mendirikan suatu persekutuan politik untuk menjalankan pemerintahan di Romawi. Nah, waktu itu Pompei Magnus dia adalah seorang konsul ya. Konsul itu kan jabatan tertinggi ya. Kemudian si Crassus juga sama. Dia adalah konsul dari Romawi. Sementara Julius Caesar dia diangkat oleh Crassus ya sebagai konsul atau wakil konsul. Nah, padahal jabatan wakil konsul ini nggak ada, tapi sama si Crassus diangkat si Julius Caesar sebagai wakil konsul gitu. Nah, sebenarnya ngapain sih mereka bertiga ini buat yang namanya triumvirat pertama atau buat yang namanya persekutuan. Nah, jadi sebenarnya waktu itu antara 2 konsul yaitu Pompei Magnus dan juga Lysius Crassus ya itu mereka agak selek nih. Mereka berdua tuh lagi agak selek ya. Pada akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan untuk membuat kerjasama dan akhirnya lahirlah yang namanya triumvirat pertama. Nah, untuk mengikat kerjasama ini, ya makanya kan yang pertama tadi ya untuk mengikat kerjasama ini dibuatlah kesepakatan antara si Pompei dan juga Crassus. Ya kan nih, Pompei sama Crassus damai lah intinya. Udahlah, kita nggak usah selek-selekan lagi ya kan. Lebih baik kita damai demi kemajuan Romawi gitu. Nah, kemudian yang perlu kita tahu bahwa yang namanya Crassus sama Caesar ini 2 orang yang udah sohib banget nih. Ini CS kental ya kan. Nah, kemudian ya karena mereka berdua CS kental, ya Caesar sama Pompei kan nggak akrab nih. Nah, untuk mengakrabkan Pompei sama si Caesar, makanya Caesar kemudian menikahkan anaknya dengan Pompei Magnus. Nah, selain ada perjanjian damai, di sini juga ada pernikahan. Ya, pernikahan politik lah bisa kita katakan ya. Pernikahan politik di mana yang dinikahkan pada saat itu adalah anak dari Kaisar ya yang bernama Julia. Nah, jadi si Julia ini dinikahkan dengan Pompei
Magnus gitu. Tapi yang namanya kerja sama triumvirat pertama ini dia tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Ya dia mungkin berlangsung dalam hitungan tahun ya. Kenapa? Karena kemudian triumvirat pertama ini harus pecah ya, bahkan mereka berselisih satu sama lain. Perselisihan ini diawali dengan meninggalnya si Crassus. Nah, saat Crassus meninggal ya kan, eh, saat Crassus meninggal hubungan Pompei dan juga Kaisar ini agak merenggang. Ditambah lagi pada saat itu Pompei udah mulai iri nih sama mertuanya sendiri. Kenapa? Karena Kaisar itu dianggap sebagai ancaman bagi si Pompei. Kaisar ini dia jabatannya tuh kokonsul. Ya, dia tuh jabatannya wakil konsul yang sebelumnya nggak pernah ada tuh di Romawi. Kemudian si Kaisar ini dia juga menang berbagai perang, ya kan? Dia menang berbagai perang sehingga banyak masyarakat yang menjatuhkan hati nih sama si Kaisar. Nah, akhirnya Pompei itu agak cemburu ya kan. Nah, puncaknya yaitu saat anaknya Julius Caesar bernama Julia yang merupakan istri dari si Pompei ini meninggal. Nah, saat Julia meninggal ya kan, kita kasih tanda X dulu ya, dia meninggal nih. Saat Julia meninggal, kira-kira gimana nih? Ya, tentu Julius Caesar dan Pompei Magnus tidak punya ikatan apa-apa lagi karena Julia udah meninggal, ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya disinilah mulai yang namanya konflik antara Pompei Magnus, konsul Romawi, melawan Julius Caesar. Oke, nah jadi perang antara Pompei Magnus dan juga Julius Caesar ini agak seru ya, dan ini berkaitan juga dengan peradaban atau kisah dari peradaban yang lain. Peristiwa ini kan berawal dari kecemburuan si Pompei Magnus atau kekhawatiran Pompei Magnus terhadap si Julius Caesar ya. Julius Caesar pada saat itu dia posisinya lagi nggak ada di Roma ya. Julius Caesar pada saat itu dia sedang melakukan ekspedisi militer di kota yang namanya Gaul. Gaul itu kalau sekarang itu daerah Prancis modern ya kan. Nah, saat Julius Caesar sedang di Gaul, kemudian dia banyak memenangi perang di sana. Kemudian Pompei Magnus ya beserta Senat Romawi pada saat itu dia mengumumkan bahwa Julius Caesar adalah musuh dari Roma. Maksudnya apa nih? Iya, jadi Julius Caesar itu disebut musuh sama apa ya, sama pemerintahan di Roma. Kenapa? Karena Kaisar dianggap melanggar banyak perjanjian perang, banyak melanggar undang-undang dan lain sebagainya lah, intinya gitu ya. Intinya si Roma ini memutuskan kalau Kaisar adalah musuh dari Roma. Nah, kemudian karena Kaisar nggak mau disebut musuh ya, otomatis dia langsung pulang nih dari Gaul menuju ke Roma dan memutuskan untuk menyerang Roma. Nah, tapi saat sampai di Roma, ternyata si Pompei udah kabur ya kan. Kok bisa kabur? Ya iyalah, jelas Pompei ketakutan sama Julius Caesar karena Caesar kan terkenal sebagai komando militer juga yang keren gitu ya, yang hebat lah, makanya si Pompei kabur. Nah, Pompei itu kaburnya ke Hispana atau Spanyol ya sekarang sampai dengan ke Yunani. Mengetahui Pompei telah kabur ke Yunani, kemudian Kaisar memutuskan untuk mengejar si Pompei ya sampai ke Yunani. Nah, setelah sampai di Yunani, mereka berhadapan-hadapan dan mereka berperang sampai dengan kekalahan Pompei. Nah, si Pompei ini kalah tapi dia belum apa ya, belum mau menyerahkan diri kepada Kaisar dan akhirnya dia minggat ya atau lari ke Mesir nih. Jadi kabur lagi dia ke Mesir. Nah, niatnya saat dia kabur ke Mesir itu dia akan meminta perlindungan ya. Perlindungan dari siapa? Perlindungan dari keluarga siapa nih? Keluarga Ptolemy. Masih ingat keluarga Ptolemy? Ya ini keluarganya Ptolemeus ya kan, jenderal perangnya Alexander the Great yang diberi kekuasaan di Mesir gitu. Nah, yang harus kita tahu bahwa pada saat itu keluarga Ptolemei sebagai penguasa di Mesir itu sedang terlibat perang saudara, di mana pada saat itu ada perang saudara antara dua saudara kandung yang bernama Ptolemy ke-8 ya kan, melawan siapa nih? Melawan Cleopatra ke-7. Nah, mereka berdua perang nih, perang saudara ya kan, adik kakak nih berperang merebutkan tahta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Gitu. Nah, si Pompei itu datang ke Mesir. Ya, tapi bukannya dapat perlindungan di Mesir, ternyata si Pompei malah dibunuh oleh utusan dari Ptolemei ke-8. Nah, saat Kaisar mengejar Pompei sampai ke Mesir, kemudian dia Firaun Mesir pada saat itu yaitu Ptolemei 8 ya, akhirnya dia apa kira-kira?
Nah, Kaisar tidak terima kalau misalnya Pompei dibunuh oleh Ptolemy VIII, ya kan? Kenapa nggak terima? Karena bagaimanapun, walaupun Pompei ini musuhnya, ya kan tetap aja yang namanya Pompei itu adalah seorang konsul Romawi. Ya konsul Romawi masa dibunuh, ya kan? Apalagi dipenggal katanya dibunuhnya. Ya kan? Akhirnya Kaisar nggak terima nih sama si perlakuan Ptolemy VIII. Nah, pada saat peristiwa ini, karena Kaisar sedang di Mesir, ya, pada saat peristiwa ini Kaisar juga bertemu dengan Cleopatra nih. Dan akhirnya apa? Akhirnya Cleopatra sama Kaisar ini ya cinlok lah istilahnya ya, cinta di lokasi alias cinta di Mesir. Mereka berdua menikah dan memiliki anak. Seperti itu. Nah, karena Kaisar menikahi Cleopatra, kemudian Ptolemy VIII ya ini dijatuhkan dari kekuasaannya dan Kaisar mengangkat Cleopatra sebagai Firaun di Mesir. Gitulah intinya ya perang ini berakhir dengan Kaisar yang diangkat menjadi konsul tunggal gitu. Jadi dia menjadi pemimpin di Romawi seorang diri pada saat itu.